Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia TIG akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan, yaitu analisis keterlambatan pengiriman produk yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Danayak Saputra dengan NIM akhir yaitu 92. Lanjutnya, rekan saya. Saya Kevin Stelo Sidaputar dengan NIM akhir 85. Dan saya Keila Cahaya Septiani dengan NIM akhir 94. Baik, di sini kami berharap materi yang kami sampaikan akan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk mulai presentasi kali ini. Yang pertama dari materi adalah latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan aplikasi e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan internet yang mulai beralih ke transaksi digital, konsumen semakin dimanjakan dengan kemudahan berbelanja dari rumah hanya menggunakan ponsel saja, serta beragam pilihan produk dan promo yang menarik ditawarkan dari platform-platform yang ada di internet. Di tengah persaingan ketat antara penyedia layanan e-commerce, salah satu aspek penting yang sangat menentukan kepuasan pelanggan adalah kualitas pengiriman produk. Pengiriman yang cepat dan tepat waktu dapat memberikan perspektif kepada konsumen, bahkan menjadi alasan utama dalam memilih salah satu platform dibandingkan platform lain. Baliknya, apabila pengiriman terlambat atau tidak sesuai estimasi, pelanggan cenderung merasa kecewa dan hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan tersebut. Dan di balik kemajuan ini, muncul permasalahan yang cukup sering dikeluhkan oleh konsumen, yaitu keterlambatan pengiriman produk. Keterlambatan ini sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, dari sisi operasional. Dari sisi operasional ini sendiri, terbatasnya armada logistik. Saat terjadi lonjakan pesanan, terutama di masa promo-promo besar atau menjelang hari raya, perusahaan ekspedisi sering kewalahan karena jumlah kendaraan dan kapasitas gudang yang tidak memadai. Dan yang kedua, faktor itu adalah keterlambatan juga disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja. Ketika staf gudang atau kurir tidak mencukupi, proses sortir barang, input data, dan pengantaran menjadi lambat. Hal ini diperparah jika karyawan tidak diberi pelatihan yang baik. Dan yang ketiga, ada sistem manajemen distribusi yang belum optimal, juga berkontribusi lumayan besar. Koordinasi antara e-commerce dan penyedia logistik terkadang tidak sinkron. Misalnya, sistem pelacakan barang atau tracking tidak secara real-time. Dan pengambilan keputusan itulah yang menyebabkan keterlambatan. Kurangnya perawatan kendaraan, perencanaan rute yang kurang efisien, dan juga error dalam pencatatan dan pengemasan juga menjadi pemicu tambahan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian, baik secara materi maupun non-materi, seperti rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap pelayanan. Seperti barang-barang atau nilai-nilai ekonomis yang dibutuhkan itu tidak tepat waktu, gangguan operasional bisnis, atau bahkan pengeluaran tambahan. Jika hal ini tersebut terjadi secara terus-menerus, perusahaan e-commerce maupun logistik akan mengalami penurunan reputasi yang akan berdampak pada kelangsungan bisnis mereka. Next. Di sini kami juga menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama saya akan sebutkan adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen dalam platform
e-commerce di Indonesia. Yang kedua, bagaimana keterlambatan pengiriman mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, bagaimana metode failure mode and effect analysis atau FMEA dan fishbone diagram dapat digunakan untuk menganalisis dan meminimalkan potensi keterlambatan pengiriman produk. Next. Untuk tujuan penelitian, yang akan saya sebutkan yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen dalam platform e-commerce di Indonesia. Yang kedua, itu menganalisis pengaruh keterlambatan pengiriman terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, itu mengidentifikasi rekomendasi perbaikan proses pengiriman menggunakan metode failure mode and effect analysis atau FMEA dan juga menggunakan fishbone diagram. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, Mas Wildan. Untuk selanjutnya ada lingkup penelitian dan batasan penelitian. Penelitian kami berfokus pada tiga platform e-commerce yang paling sering digunakan, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, objek penelitian kami yaitu perusahaan e-commerce, yaitu tiga perusahaan tadi, dan ruang lingkup kami hanya membahas tentang penyebab keterlambatan pengiriman dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Lalu responden kami itu konsumen pemesan barang elektronik, fashion, dan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya ada batasan penelitian. Kami hanya berfokus pada platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya, kami tidak membahas aspek internal perusahaan secara menyeluruh, seperti manajemen gudang, sistem logistik internal, dan jadi kami tidak melibatkan pihak kurir atau perusahaan, jadi hanya mengambil data dari konsumen sebagai responden. Selanjutnya, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bidang distribusi dan logistik e-commerce. Jadi dengan menggunakan pendekatan seperti metode FMEA atau failure mode and effect analysis dan fishbone diagram dapat menganalisis penyebab keterlambatan pengiriman serta solusi penanganannya. Jadi manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambahkan wawasan tentang perusahaan distribusi dalam e-commerce. Lalu manfaat praktis, memahami faktor-faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Nah, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan sistem distribusi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, manfaat secara praktis ini hasilnya dapat membantu perusahaan memperbaiki layanan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya, ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan untuk bab 1 ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian terhadap permasalahan keterlambatan pengiriman produk melalui aplikasi e-commerce seperti ketiga platform e-commerce tadi, yaitu Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dalam bab 1 ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi utama penelitian, batasan masalah tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi struktur laporan ini. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu landasan teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian seperti konsep e-commerce, yang mana konsep ini sebagai dasar pemahaman tentang platform digital yang digunakan konsumen untuk berbelanja. Ada juga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah layanan pengiriman. Ada juga faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman baik dari sisi operasional, logistik, maupun sumber daya manusia. Dan yang tak kalah penting ada metode FMEA dan fishbone diagram yang akan kami gunakan untuk menganalisis akar masalah dan potensi kegagalan dalam proses pengiriman. Nah, landasan-landasan teori ini diperoleh dari studi literatur, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Next. Masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian.
Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata secara sistematis dan faktual. Ada juga objek dan lokasi penelitian, yaitu perusahaan logistik yang bekerja sama dengan platform e-commerce tadi, yang tiga dari Shopee, Lazada, dan yang lain itu sebagai tempat data yang kami ambil. Ada juga teknik pengumpulan datanya seperti observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi. Ada juga teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bisa diinterpretasikan secara jelas. Dan yang terakhir ada penggunaan metode FMEA dan Fishbone diagram yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab keterlambatan pengiriman dari berbagai aspek seperti proses, manajemen, hingga sumber daya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian terkait faktor-faktor keterlambatan, yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan dan hasil observasi langsung. Ada juga analisis untuk menilai tingkat keparahan, kemungkinan, dan deteksi dari setiap penyebab masalah. Ada juga penggunaan Fishbone diagram yang digunakan untuk memetakan akar penyebab keterlambatan secara sistematis berdasarkan kategori seperti manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Nah, yang terakhir ada pembahasan hasil analisis yang kemudian kami bandingkan dengan teori-teori pada bab sebelumnya dan penelitian terdahulu untuk melihat kesesuaian dan perbedaannya. Oke, next. Dan yang terakhir yaitu bab 5. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum temuan utama terkait penyebab keterlambatan pengiriman produk melalui e-commerce tadi. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti perusahaan logistik, manajemen e-commerce, serta peneliti selanjutnya guna memperbaiki sistem pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kami persilakan. Baik, silahkan Mas Agri. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana dengan NIM akhir 68. Mau nanya, bagaimana metode FMEA dan Fishbone diagram dapat membantu perusahaan logistik dalam mengidentifikasi dan mengatasi keterlambatan pengiriman produk. Nah, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis berfungsi untuk mengidentifikasi potensi titik-titik kegagalan dalam proses pengiriman serta mengevaluasi tingkat keparahan dan dampaknya. Ini membantu perusahaan memprioritaskan antara tingkat keparahan dan dampaknya, dan juga memprioritaskan masalah yang paling beresiko. Sementara Fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini digunakan untuk menggali akar penyebab dari suatu permasalahan. Dalam hal ini, keterlambatan pengiriman. Dengan dua metode tersebut, perusahaan tidak hanya mengetahui masalahnya, tetapi juga bisa menyusun solusi strategis yang tepat berdasarkan akar penyebab yang telah terjadi. Sekian, apakah telah menjawab? Udah terjawab. Terima kasih. Mau nanya lagi bisa nggak? Silakan. Tadi kan disampaikan terkait faktor-faktor. Dari semua faktor yang udah disebutin, faktor mana yang paling dominan menyebabkan keterlambatan pengiriman, terus kenapa? Ya, terima kasih.
Cek cek. Pertanyaannya tadi apa perlu diulang atau sudah cukup jelas ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Menurut kami, faktor yang paling dominan adalah ketidakseimbangan antara kapasitas logistik dengan volume permintaan, terutama saat high season seperti promo besar atau hari raya. Saat permintaan tinggi, tidak diimbangi dengan armada, tenaga kerja, dan sistem yang memadai, pengiriman pasti terganggu. Hal ini juga diperburuk jika tidak ada strategi, cadangan, atau perencanaan distribusi yang adaptif. Sekian, dan mohon maaf. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari audien ada yang ingin ditanyakan lagi? Istilahnya Mas. Silahkan. Jadi seperti yang sudah saya simak dari tadi, kalian itu fokusnya itu cuman ke Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa kalian nggak ke platform lain juga kayak misal TikTok Shop atau Bukalapak? Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Raihan. Jadi di sini kami memilih 3 platform tersebut, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada, bukan TikTok itu, karena berdasarkan data penggunaan e-commerce di Indonesia, ketiga platform tersebut, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, merupakan urutan 3 paling besar yang paling dominan. Ketiganya juga punya sistem pengiriman yang luas dan aktif digunakan. Data dan responden lebih mudah dikumpulkan. Seperti itu, Mas Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Sangat jelas dan menjawab. Ya, silakan Mas Agri. Izin masuk, izin bertanya lagi. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan Mas. Ya. Tadi kan udah dijelasin juga ya, gitu. Tapi masih agak bingung terkait solusi konkret yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce atau logistik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terkait masalah pengiriman yang sering terlambat. Ini itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin ini akan saya jawab. Nah, untuk beberapa solusi konkret yang bisa diterapkan antara lain adalah memperkuat manajemen rantai pasok dan juga ada melakukan perawatan rutin pada kendaraan, memperkirakan permintaan secara akurat menjelang musim-musim sibuk atau high season, memberikan pelatihan kepada staf operasional agar lebih sigap dan efisien. Nah, selain itu ada juga transparansi pelacakan paket secara real time dan sistem kompensasi jika terjadi keterlambatan juga. Nah, yang akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan atau konsumen kita sendiri. Apakah jawaban saya sudah menjawab, Mas Agri? Terjawab, Mas. Terima kasih banyak. Baik, di sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, apabila dari audien sudah cukup untuk bertanya, terima kasih atas pertanyaannya karena relevan dengan topik yang kelompok kami angkat. Di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.